Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress cewek-ceweknya itu Muslim. Setelah saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, bang, ada pengajian besok di masjid, datang bang. Kita makan-makan, minum-minum. Tapi saya malu ke masjid bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa bang. Sholat bang. Tapi dosa saya banyak bang. Kalau dosa bapak abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya nggak pede, aduh, malu saya sholat bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat, seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk, tapi disuruh mandi dibilang, aduh saya malu mandi pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama, mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum mau dakwah pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja, Bang, saya ini suka main perempuan bang. Teman saya curhat, nggak bisa hilang bang. Pokoknya kamu sholat ya, tutup aibmu. Sholat aja. Saya masih suka khamar bang, narkoba bang. Sholat. Saya jualan ganja bang. Sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya. Tolong doakan saya. Tapi sholat saya itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Perintah Allah yang paling dahsyat, perintah Allah yang paling besar. Kenapa? Karena Allah sendiri buat dakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah itu dai, mengajak manusia kepada surga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar, maka sudah tentu kerja Allah kerja yang maha besar. Dan orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Janji yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan hadirin mulia untuk orang buat dakwah begitu besar. Bahkan tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah. Kalau saja pahalanya begitu besar mengajak orang kepada Allah hadirin mulia, maka meninggalkan dakwah dosanya sangat besar. Dakwah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya artinya mengajak, bukan mengajar Pak. Ceramah ini Pak gerak lidah Pak. Mudah, ini bagian kecil dari dakwah. Dakwah itu amal agama sempurna. Kadang dengan pakaian kita, dengan muamalah kita, muasyarah kita. Bapak berdagang, transaksi, orang bisa dapat hidayah. Masya Allah, orang Islam dagang luar biasa ya. Dia ceritakan aib-aib barangnya. Ini mobil Pak, saya jual Pak ya, pernah turun mesin 3 kali Pak. Kalau dibawa mogok-mogok terus Pak. Silahkan Pak, Bapak beli dengan harga berapa. Nah itu cara berdagang orang Islam. Tapi kalau mobil Bapak pernah turun mesin, pernah tabrakan, gak diberitahu, itu hasil transaksi jual beli muamalahnya haram gitu. Mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan dia beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Pak, saya orang Islam biasa Pak. Kalau antum tanya apa ormasnya dari kecil, saya orang Padang. Di Padang itu Muhammadiyah. Saya ngertinya fikihnya itu Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa. Orang NU saudara kita, orang NW saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita, PKS saudara kita, partai meskipun berbeda. Ada yang nggak berpartai juga. Salafi saudara kita, Jamaah Tabligh saudara kita. Lihat kebaikan, jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri sini Pak, jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang kajian hebat, Salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang otentik. Ada jamaah tabligh kerjanya ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat Pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani Pak. Kalau saya nikah saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama. Saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang.
Saya lagi jauh lah nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikutin kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, "Hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu." "Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya," katanya. "Angin-angin gitu." "Iya, longgar." "Soal kenapa?" "Ini cara pakainya." Bukan orang Islam aja Pak, Yesus bajunya kayak gini Pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas Pak, bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa dikerjakan orang tabligh. Datang ke rumah, berani Pak ketuk rumah orang Pak? Nggak berani Pak. Orang tabligh setinggi apapun tiang rumah orang Pak, setinggi apapun pagarnya dia gedor Pak. "Assalamualaikum." Keluar orangnya, "Halo kamu." "Assalamualaikum Pak, maaf Pak, kita saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Pak." Wah, udah, sunnah ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Itu tabligh spesialnya. Anti tanya hadis nggak ngerti mereka, kecuali ulama-ulamanya. Karena mereka kelebihannya di sana. Dia carikan guru, kalau kata guru kita Ustaz Nuruddin Al-Banjari di Bogor, kerjanya orang-orang tabligh itu mengajak orang dari neraka ke pintu surga. Kerjanya para ulama, orang-orang ahli ilmu mendorong orang dari pintu surga ke dalam surga. Pak, kerjasama Pak ya. Jangan antum lagi sampai menyalahkan, "Kamu ngapain keluar-keluar?" Kalau antum nggak bisa keluar seperti orang tabligh, bantu orang keluar minimal dengan doa. Ini dakwah Pak. Dakwah itu bisa dibuat dengan segala cara. Profesi kita, orang kantoran dakwah di kantor, petani dakwah di sawah, pedagang dakwah di pasar, seniman-seniman dakwah dengan karya-karya positifnya. Jangan dihujat juga Pak. Nggak semua orang bisa bernyanyi. Kemarin saya ketemu kawan di Bali, tukang bikin tato. Siapa namanya lupa. Saya posting itu di Facebook. Kamu bikin tato full badannya. Dia mu'alaf masuk Islam. Saya tanya, "Kenapa kamu masuk Islam?" Dia bilang, "Saya masuk Islam pertama gara-gara mendengar syair lagunya Tombo Hatinya Mas Opik." Itu syair Pak, Mas Opik yang bikin nadanya, tapi liriknya Sunan Kalijaga yang buat tuh. Ternyata kalau kita berkarya dengan niat untuk hidayah, itu dakwah hati mulia, orang bisa dapat hidayah. Ulama berdakwah dengan dalil-dalilnya, dengan hujahnya. Mujahid berdakwah dengan pedangnya. Muazzin berdakwah dengan azannya. Tukang pijit berdakwah dengan pijitannya. Saya pernah ketemu satu orang tukang pijit refleksi hadir mulia dapat hidayah. Gara-gara apa? "Kenapa kamu dapat hidayah?" "Saya mijitin ustadz itu," katanya. Banyak orang saya pijit kalau dia kesakitan dia teriak, "Aduh, aduh, aduh, aduh." Tapi giliran ustadz itu dia kesakitan dia bilang, "Allah, Allah, Allah." Saya bilang, saya pengen belajar agama habis itu tuh. Setelah itu dia mijit, setiap bijak orang dakwah Pak. "Pak, kalau sakit ucap Allah Pak ya. Allah, Allah, Allah." Dia dakwah dengan pijitannya. Saya punya pengalaman pernah dakwah Pak di Bali, karena waktu itu tidak ada dalil, tidak ada penunjuk jalan. Kita lagi pergi khuruj dakwah di satu kampung, tidak ada orang Islam, dikit, ada musala kecil. Jadi kita jalan, ketemu orang depan rumahnya. Saya ucap "Assalamualaikum." Dia jawab "Waalaikumsalam." "Oh maaf Pak, kami dari masjid, kami satu rombongan, kita lagi itikaf di masjid, kita ini saudara Pak, karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kami lagi ada masa-masa di masjid, lagi makan-makan, kami ngundang Bapak untuk makan sama-sama." "Oh ya siap, sebentar." Dia ke dalam rumahnya, diambil pecinya, dia punya peci nasional ini. Datang ke masjid, sampai di masjid, kawan saya dipijit-pijit dia, punggungnya Bapak. "Oh enak," katanya. Tengkurap dia Pak, dia pengen dipijit beneran. Dia pijit beneran, enak pijit. Saya kasih minum, susu, cai, semuanya, makan. Pas azan maghrib itu Bapak hilang. Mana Bapak Suroso tadi? Hilang dia. Tahu-tahu besok siang dia datang ke masjid, dibilang, "Bang, bisa dipijit lagi nggak? Itu pijitannya enak kemarin." Dipijit lagi. Hari kedua di sana, hari ketiga dia datang dengan seluruh keluarganya. Dia bilang, "Saya sudah 2 hari ini berpikir keras. Saya ini Nasrani Pak. Tapi ketika saya masuk masjid, saya rasakan sesuatu yang beda. Ada kasih sayang di dalam masjid. Saya kasih makan, dipijitin, diikram semua. Kami sudah sepakat satu keluarga pengen masuk Islam. Syahadat di hari ketiga." Salah masuk rumah. Saya datang ke bartender, rata-rata bartender di Bali itu orang Islam. Ada waitress cewek-ceweknya itu Muslim. Setelah saya tahu berapa orang Islam, saya tunggu di depan pintu klub. Ajak ke masjid, "Bang, ada pengajian besok di masjid, datang Bang. Kita makan
Tapi saya malu ke masjid bang. Kenapa malu? Saya banyak dosa bang. Sholat bang. Tapi dosa saya banyak bang. Kalau dosa bapak abang banyak, sholat harus lebih banyak lagi. Tapi saya nggak pede, malu saya sholat bang. Abang kalau banyak dosa, malu sholat, seperti orang badannya kotor dengan penuh kotoran, bau busuk, tapi disuruh mandi dibilang, aduh saya malu mandi pak. Kenapa? Badan saya terlalu bau. Mesti kalau badan kita bau, mandi harus lebih lama, mandi harus lebih sering lagi. Maka kalau antum mau dakwah pak, jangan bicara tinggi-tinggi dulu pak, nanti orang nggak paham. Ajak sholat saja, ajak sholat saja. Bang, saya ini suka main perempuan bang, teman saya curhat, nggak bisa hilang, pokok kamu sholat ya, tutup aibmu, sholat saja. Saya masih suka khamar bang, narkoba bang, sholat. Saya jualan ganja bang, sholat kamu. Saya bilang sholat kamu. Nanti kalau saya bilang munafik sama orang gimana bang? Kasih tahu sama mereka, mungkin saya memang munafik. Saya doakan ampunan untuk abang dan ampunan untuk saya, tolong doakan saya. Tapi sholat saya, itu urusan saya dengan Tuhan saya Allah, tidak ada hubungan dengan satu orang manusia pun. Kenapa kita harus sujud sama Allah? Kenapa kita harus menangis kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Karena kita manusia, kita gak sempurna, kita banyak dosa, kita banyak salah.